Sementara itu, Presiden Joko Widodo ungkapkan kriteria pemimpin yang pantas untuk menghadapi tekanan geopolitik dunia. Menurutnya Indonesia butuh pemimpin yang bisa berlari. Hal ini disampaikannya saat bertemu para pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis kemarin. Pemimpin redaksi iNews TV, Prabu Revolusi yang turut hadir mengatakan Presiden banyak membicarakan hal terkait hilirisasi yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Untuk mewujudkannya, Jokowi menilai Indonesia butuh pemimpin yang bernyali, berani, konsisten, dan mampu berlari. Kita bicara tentang ekonomi, visi beliau tentang hilirisasi. Bahwa hilirisasi ini merupakan strategi yang ternyata memberikan pertumbuhan, ya, berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi kita gitu. Jadi dari nikel, kemudian tembaga, dan yang terbaru juga akan ada hilirisasi rumput laut yang sekarang sudah dibuat pilot projectnya di Bali. Nah, dalam waktu dekat akan direplikasi dan diimplementasikan di beberapa pesisir lainnya, karena dampaknya akan sangat besar. Nah, beliau juga bicara bahwa memang hilirisasi ini kan bukan hal yang mudah, karena mendapatkan banyak pertentangan kan ya, dari Eropa, dari Amerika gitu. Nah, ini yang menarik mungkin buat teman-teman kutip adalah oleh karenanya dibutuhkan pemimpin, saya masih ingat urutannya ya, dibutuhkan pemimpin yang bernyali, yang berani, yang konsisten, dan mampu berlari dalam melanjutkan program hilirisasi, karena tekanan dari dunia geopolitik ke depan tidak akan ringan, tidak akan mudah, sehingga dibutuhkan kriterianya 4 tadi itu. Pemimpin yang bernyali, berani, konsisten, dan mampu berlari. Pernyataan Presiden Jokowi terkait kriteria menimbulkan spekulasi terkait siapa pasangan maka capres dan cawapres yang layak dan sesuai kriteria menjadi penerusnya dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Lalu siapakah sosok yang paling pas? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi, apa kabar? Selamat sore Mbak, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Mas Adi gimana nih Anda melihat kriteria yang disampaikan Pak Jokowi ini? Ya saya kira memang kalau kita melihat statement Jokowi dari 4 hal yang disampaikan, mungkin ada sebagian mengarah kepada yang lain seperti soal keberanian dan konsistensi ya. Mungkin itu ada pada sosok Prabowo ataupun calon-calon yang lain termasuk Ganjar Pranowo. Tapi ketika Jokowi bicara tentang bagaimana secara specifically bahwa seorang pemimpin ke depan itu harus mampu berlari kencang, membawa Indonesia jauh lebih maju, melakukan lompatan-lompatan politik yang strategis, itu spesifik rasa Ganjar Pranowo. Apapun judulnya, sering berkunjung ke satu masyarakat ke masyarakat yang lain, saling berusukan, itu the one and only adalah Ganjar Pranowo. Jadi dari sekian banyak kriteria itu sebenarnya lebih banyak mengarah kepada Ganjar Pranowo. Ini semakin menebalkan satu keyakinan publik bahwa Jokowi dengan Ganjar, Jokowi dengan PDIP tidak ada jarak apapun dalam konteks Pilpres 2024 yang akan datang. Jokowi ini Jawa, secara eksplisit memang tidak disampaikan dukungan politiknya, tapi ketika Jokowi bicara tentang bagaimana lompatan Indonesia ke depan, bagaimana misalnya soal hilirisasi, bagaimana pemimpin ke depan juga harus berani, saya kira itu lebih mengarah kepada Ganjar Pranowo. Karena kenapa? Karena yang bisa menjamin semua hal dan legasi politik yang sudah dilakukan oleh Jokowi itu kira memang ada pada sosok Ganjar Pranowo. Nah ini yang saya kira mestinya harus mengakhiri spekulasi publik. Jokowi itu jangan ditarik ke calon-calon yang lain, karena saya termasuk orang yang meyakini bahwa Jokowi itu tidak mungkin pindah ke lain arti, apalagi mendukung capres yang jelas-jelas berbeda partai politiknya dengan Ganjar. Saya kira di situ poin sederhananya. Baik, jadi sudah dipastikan menurut Anda bahwa itu adalah Pak Ganjar begitu ya, kode-kode Pak Jokowi ini. Lalu itu apakah artinya ini kan dalam konteks berlari ini kan dalam konteks ekonomi juga, karena pada saat menyampaikan lagi membahas soal ekonomi gitu Pak Presiden. Apakah artinya Pak Presiden ini pengen kalau Pak Ganjar ini berduet dengan sosok ekonom gitu?
Sepertinya Jokowi ingin menyoroti capres yang berani membuat satu lompatan besar ke depan. Ada satu masa keemasan di mana Indonesia 14-15 tahun ke depan punya kesempatan untuk menjadi negara yang maju, yang relatif kompetitif dengan negara-negara maju lainnya. Dalam konteks itu Pak, pemimpin itu harus berani melakukan satu manuver konsistensi dan keberanian untuk membawa Indonesia jauh lebih melesat ke depan. Misalnya soal hilirisasi, itu adalah salah satu bentuk keberanian yang cukup luar biasa supaya Indonesia itu berkembang pesat pada sektor hilir gitu ya. Dan itu harus dilanjutkan oleh the next Presiden 2024. Meski pada saat yang bersamaan sebenarnya Jokowi secara tidak langsung ingin menyebutkan siapapun nanti yang jadi capres terkuat dan akan memenangkan pertarungan, mereka harus paham dan mengerti persoalan-persoalan ekonomi yang cukup substantif baik secara mikro ataupun makro. Dalam konteks inilah kemudian menjadi relevan siapa yang menjadi pendamping Ganjar misalnya adalah mereka yang paham isu yang terkait dengan ekonomi skala apapun yang jadi iya saya anggap sejak Kopi sebenarnya ingin melihat bagaimana Indonesia untuk Baik, Mas Adi, mohon maaf suara Anda putus-putus. Kesempatannya ada, resource DM ada, tinggal butuh keberanian seorang presiden pasca Jokowi 2002 ngambil alih kekuasaan politik dengan cara demokratis. Baik, Mas Adi bisa dengar suara saya? Ya, gimana Pak? Baik. Mohon maaf Mas Adi, suaranya putus-putus, mungkin kendala sinyal. Baik. Berarti itu artinya Mas Adi enggak ya? Ya. Halo, Mbak. Ya. Mas Adi bisa dengar suara saya? Yang putus-putus. Baik, bisa dengar suara saya. Siap. Gimana, Mbak? Baik, Mas Adi, nah ya sudah bergabung lagi. Baik, Mas Adi tadi seperti yang disampaikan begitu, kalau misalnya ngomongin soal sosok ekonomi yang dibutuhkan, itu artinya berarti memang pendampingnya Pak Ganjar nantinya harus seseorang yang mengerti ekonomi begitu? Ya, mostly yang paling ideal adalah mereka yang paham secara ekonomi ya. Karena memang pembangunan kita yang menjadi PR ke depan adalah bagaimana memanfaatkan peluang emas Indonesia itu mampu menjadi negara yang dikdaya, menjadi negara yang superpower, yang relatif mampu bersaing dengan negara-negara maju lain seperti Amerika, seperti negara-negara Eropa, termasuk negara seperti China yang saya kira memang selama kurun waktu 15-20 tahun belakangan ekonominya cukup pesat. Indonesia menurut Jokowi dalam konteks itu sebenarnya sudah memenuhi syarat. Oleh karena itu presiden ke depan adalah presiden selain dirinya paham ekonomi, wakilnya pun, timnya pun adalah mereka yang paham bagaimana membaca kesempatan dan peluang politik Indonesia mampu berkembang pesat dalam sektor ekonomi, baik ekonomi skala makro ataupun ekonomi dalam konteks yang lebih luas ya. Saya kira di situ semangat yang ingin disampaikan oleh Jokowi. Karenanya kata Jokowi, pemimpin presiden di 2024 adalah mereka yang berani, konsisten dan mampu berlari kencang. Nah, berlari kencang ini saya kira rasa Ganjar Pranowo. Karena satu-satunya capres yang identik dengan lari itu hanyalah Ganjar, bukan yang lain. Banyak yang suka lari karena Pak Ganjar gitu, dan larinya lari maraton lagi ya Mas Adi ya? Ya betul. Ganjar ini kan rajin lari yang saya kira secara bahasa semiotik, secara tidak langsung Jokowi ingin menyebut bahwa yang mampu berlari kencang membawa Indonesia melesat berkembang secara signifikan ya the one and only, hanya Ganjar Pranowo, bukan yang lainnya. Baik. Lalu kalau kita lihat di beberapa nama bursa cawapres begitu ya, Mas Adi, ada beberapa sosok yang latar belakang ekonomi yang cukup baik, seperti Pak Sandiaga Uno dan juga Pak Erick Thohir. Apakah mereka berpeluang dalam hal ini, berpeluang besar dalam hal ini? Ya saya kira memang cukup rasional ya, jika kemudian dua nama yang tadi disebutkan itu adalah nominasi cawapres yang cukup ideal untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Dua hal faktornya. Pertama, misalnya Sandiaga Uno dan Erick Thohir ini adalah mereka yang punya bekal politik. Mereka populer dan elektabilitasnya tinggi, dan mereka ini muncul secara signifikan di survei sebagai cawapres potensial ya. Itu modal penting. Yang kedua, semua orang juga tahu Sandiaga Uno dan Erick Thohir adalah sosok pengusaha yang sukses dan menguasai
baik secara teoritis ataupun secara praktis, hal-hal yang terkait dengan bidang ekonomi. Dua variabel penting inilah yang kemudian bisa menegaskan bahwa kalau pendamping Ganjar itu adalah Erick Thohir ataupun Sandiaga Uno, maka persoalan-persoalan percepatan pembangunan ekonomi ke depan relatifly akan semakin menjanjikan dan jauh lebih terbuka. Karena pendukung Ganjar adalah mereka yang punya portofolio, yang style dan passion politiknya paham dan ngerti betul bagaimana seluk-beluk perekonomian Indonesia, termasuk dalam konteks seluk-beluk ekonomi secara internasional. Saya kira cocok dua orang ini, tinggal apakah kesepakatan elit partai politik pendukung Ganjar setuju dengan nama ini. Setahu saya sampai hari ini dari sekian banyak nama mengerucut pada 5 nama, di situ ada Erick Thohir dan ada Sandiaga Uno. Rasa-rasanya secara ideal dua orang ini cukup memenuhi kriteria untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Tapi menurut Anda mana yang di antara kedua ini mana yang lebih berpeluang? Ya, kalau membaca angka-angka statistik tentu Erick relatif jauh diunggulkan. Dari beberapa survei yang kita lakukan sepanjang bulan Juni misalnya, Erick sudah mampu menyalip elektabilitas Sandiaga Uno. Dalam konteks ini Erick jauh lebih diuntungkan ya ketimbang Sandiaga Uno, karena pastinya orang melihat siapa yang elektabilitasnya tinggi pada posisi capres, maka dia adalah yang kemungkinan akan mungkin bisa memiliki daya ungkit elektabilitas pada Ganjar Pranowo. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata partai pengusung Erick, Partai Amanat Nasional sampai hari ini belum juga menentukan dukungan politiknya kepada Ganjar. Nah itu penting. Sementara Sandi bersama P3 sudah bergabung. Nah itu kelebihan Sandi, karena diusung oleh partai politik yang saat ini sudah menyatakan dukungan ke Ganjar dan PDIP, meski elektabilitas Sandi itu berada di bawah Erick Thohir. Jadi probability-nya di situ. Overall bagi saya siapapun cawapres Ganjar sangat tergantung Megawati Soekarno Putri, sangat tergantung Pak Haritanu, sangat tergantung Pak Oso, dan sangat tergantung Ketua Umum P3. Berarti tinggal kita tunggu keputusannya apa gitu ya. Tapi berarti kalau menurut Mas Adi juga apakah duet nasionalis begitu? Karena kita lihat Pak Ganjar juga dianggap sebagai tokoh nasionalis. Ini duet nasionalis dan ekonomi ini bisa berpeluang menang begitu dibanding dengan sosok religius. Ya, kalau kita membaca angka-angka statistik dalam banyak hal, Erick Thohir ataupun Sandiaga Uno ini warna hijaunya, warna narasi keislamannya juga kuat, Mbak. Apapun judulnya misalnya, Erick Thohir ini kan dekat dengan Ansor, dekat dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama, dekat juga dengan kelompok-kelompok Muhammadiyah, itu tidak bisa disepelekan. Itu artinya apa? Sekalipun Erick misalnya tidak memiliki latar belakang pesantren, yang spesifikly dianggap sebagai perwakilan politik santri, tapi kalau melihat konsolidasi dan dukungan-dukungan politik yang ada, Erick kan sudah menjadi pengurus Ansor. Ansor itu bagian dari Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar Indonesia. Erick juga dekat dengan Partai Amanat Nasional. Bahkan PAN itu merupakan partai politik yang terdepan mengendorse Erick untuk jadi cawapres. Kita tahu bahwa Partai Amanat Nasional ini adalah replika politik dari teman-teman dari Muhammadiyah. Nah ini adalah satu kelebihan politik yang menurut saya bisa melengkapi dari wajah nasionalisme dari Ganjar Pranowo dan PDIP. Artinya apa? Erick mampu mengonsolidasi kelompok-kelompok Islam. Begitupun dengan Sandi. Apapun judulnya, Sandi itu memang sejak awal dipersonifikasikan sebagai pemimpin yang dekat dengan ulama, dekat dengan kelompok-kelompok Islam, dan dekat dengan kiai. Ditambah gabung P3 gitu ya? Betul, ditambah oleh P3. Bahkan kalau kita cek rekam jejaknya ya sepanjang setahun belakangan ini, begitu banyak deklarasi dari kalangan santri, dari kalangan ulama, dan dari kalangan kiai yang mendeklarasikan supaya Pak Sandiaga Uno adalah sosok yang kemudian bisa bersanding dengan Ganjar Pranowo di 2024. Itulah yang saya sebut bahwa Sandi ataupun Erick adalah barang bagus yang saya kira kalau diduetkan dengan Ganjar ini adalah paket komplit yang saya yakini akan memiliki daya ungkit elektabilitas signifikan. Baik, kita akan lihat nanti gitu Pak Ganjar akan berpasangan dengan siapa. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praetno telah bergabung bersama Sindo Sore. Salam sehat selalu Mas Adi. Terima kasih. Selamat sehat, Mbak.